Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kartika, NPM 19160011, STKIP PGRI Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan ekspositori, pemecahan masalah, humanistik, dan wilayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pendekatan ekspositori. Baik, yang pertama, pengertian pendekatan ekspositori, yaitu metode pembelajaran ekspositori adalah metode dan pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dan seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Pendekatan ekspositori adalah pendekatan yang menekankan pada pengolahan materi pembelajaran yang telah terjadi atau siap disampaikan kepada peserta didik. Guru memberikan materi yang sudah siap, sehingga siswa tidak perlu mencari, menemukan, dan memecahkan sendiri, sehingga ekspositori lebih menekankan pada kegiatan guru. Jadi pada pendekatan ekspositori ini, yang berperan penting adalah seorang guru. Jadi mahasiswa itu nggak perlu mencari-cari lagi bahan atau menemukan masalah atau mencari masalah. Jadi guru itu sudah memberikan bahan ajar yang sudah komplit seperti itu. Jadi siswa tinggal menerapkannya saja seperti itu. Kemudian kedua, karakteristik pembelajaran ekspositori terhadap beberapa karakteristik metode pembelajaran ekspositori. Di antaranya ada A, metode ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal, yaitu berurutan secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh sebab itu, sering orang mendefinisikannya sebagai ceramah. Jadi guru itu menyampaikan seperti itu, langsung menyampaikan materi itu secara ceramah gitu di depan siswanya, atau menjelaskan seperti yang saya lakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi nggak perlu nyari-nyari lagi bahan-bahannya, itu nggak perlu nyari lagi, seperti data, terus ada faktanya, seperti bahan ketika memberikan seperti menjelaskan tentang gunung berapi, itu ada faktanya, ada datanya, seperti itu. Jadi siswa itu nggak perlu untuk berpikir ulang seperti itu. Kemudian tujuan utama, atau seperti matematika ya, seperti matematika itu ada contohnya, ada data-datanya, ada ini ya. Jadi siswa itu nggak perlu cari-cari lagi buat contoh sendiri, itu nggak perlu gitu. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Jadi setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang diuraikan. Jadi siswa itu bisa ngulangin apa yang telah dijelasin gitu. Kemudian ada beberapa prinsip dari metode pembelajaran ekspositori. Yang pertama itu ada berorientasi pada tujuan. Ya seperti yang saya bilang tadi, tujuannya itu adalah ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan dalam penggunaan strategi ini. Jadi itu ya. Kemudian yang B, prinsip komunikasi. Jadi di dalam strategi ini lebih menekankan pada komunikasi ya. Jadi memberikan kepada siswa itu penyampaian yang lebih detail seperti itu. Kemudian prinsip kesiapan. Nah, itu harus berdasarkan data dan fakta. Jadi memang pembelajaran yang diberikan atau itu tuh sudah ada kesiapan dari seorang guru seperti itu. Prinsip berkelanjutan, yaitu proses pembelajaran eksploitasi harus dapat mendorong siswa untuk mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga waktu selanjutnya gitu. Kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama ada memberikan sugesti yang positif dari hindari sugesti yang negatif. Jadi memberikan mereka pemikiran yang positif seperti itu. Kemudian mulailah
dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bukalah file dalam otak siswa. Seperti itu. Itu pada persiapan preparatif. Kemudian ada penyajian, yaitu langkah adalah menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Kemudian ada korelasi, yaitu langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman. Jadi disambungkan seperti itu ya, proses pembelajaran atau materinya dengan pengalaman siswa tersebut. Kemudian ada menyimpulkan. Di sini adalah untuk memahami intinya. Jadi apa yang telah dijelaskan, apa yang telah disampaikan, apa yang mereka terima itu kemudian harus disimpulkan. Kemudian mengaplikasikan, yaitu menerapkan kepada siswa apa yang telah disampaikan dan apa yang mereka pelajari. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya Rizky Rahmawati akan melanjutkan materi tentang pendekatan pemecahan masalah. Pengertian pendekatan pemecahan masalah, di mana pendekatan adalah cara umum dalam melihat dan bersikap terhadap suatu masalah. Dengan demikian, pendekatan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari IPS terpadu dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi keadaan seperti yang dikehendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan sistematis. Apabila menggunakan pendekatan pemecah masalah ini dalam kegiatan belajar mengajar, kita akan memperoleh beberapa manfaat, di mana yang pertama dapat mengembangkan sikap atau keterampilan siswa untuk mampu memecahkan permasalahan serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa, di mana proses terdiri dari serentetan keterampilan seperti mengumpulkan informasi, membaca dan menafsirkan data, dan lain-lain yang menerapkan kebutuhan latihan dan pembiasaan. Yang ketiga yaitu siswa benar-benar menghayati untuk berpikir dan mengembangkan minat dalam berbagai kemungkinan. Yang keempat, membina pengembangan sikap penalaran lebih jauh dan secara berpikir objektif, mandiri, kritis, dan analitis, baik secara individual maupun kelompok. Untuk mencapai maksud tersebut, maka program dan jalannya proses kegiatan belajar mengajar hendaknya yang pertama memberikan kesempatan pengembangan pengalaman individual dan berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, dibina suasana belajar yang bebas dari tekanan, paksaan, bahkan ketakutan. Yang ketiga, merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Dalam merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, seyogyanya mendasarkan pada pemikiran kritis dan reflektif yang mengikuti proses kerja sebagai berikut. Yang pertama, menyadari adanya masalah, mencari petunjuk untuk pemecahan masalah, diantaranya pikiran kemungkinan pemecahan masalah dan pendekatannya, ujilah kemungkinan pemecahan masalah tersebut dengan kriteria tertentu. Kemudian yang ketiga, pergunakan suatu pemecahan yang cocok dengan kriteria dan tinggalkan kemungkinan pemecahan yang lain. Di mana kita perlu menyeleksi dalam memilih pendekatan pemecahan masalah di kelas bagi kepentingan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, harus memperhatikan kriteria pemilihan masalah. Sebagai acuan adalah kriteria pemilihan masalah seperti yang dikemukakan oleh Quillen dan Hanna sebagai berikut. Yang pertama, masalah tersebut bersifat umum dan berulang-ulang sehingga cukup dikenal dan menarik perhatian siswa. Kemudian masalah tersebut cukup penting dibahas di kelas, di mana masalah tersebut dapat mengembangkan ke arah tujuan yang dikehendaki. Kemudian melihat kemungkinan tersedianya bahan-bahan yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Masalah tersebut dapat menjamin kelanjutan pengalaman belajar siswa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, C. Pendekatan humanistik. Pengertian pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu lain yang relevan, sehingga para murid melihat masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu. Namun demikian, tema pokok tetap menjadi fokus utama, sehingga sorotan disiplin ilmu yang lain hanya bersifat pelengkap. 2. Merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Suatu tema ilmu pengetahuan sosial disaturuangkan secara lengkap.
Hakikat manusia adalah bulat, tidak terkotak-kotak dalam ilmu demi ilmu atau aspek demi aspek. Kehidupan kemasyarakatan pun sama dalam multidimensional. Oleh karena itu, pembelajaran IPS diharapkan mampu mengantarkan dan membina para murid ke arah hidup bermasyarakat secara baik dan fungsional. Selanjutnya, D. Pendekatan wilayah. 1. Pengertian pendekatan wilayah. Wilayah atau region adalah suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakan diri dengan wilayah-wilayah lain dan sekitarnya. Region ini merupakan wilayah geografi yang bervariasi ukurannya. Karakter terpenting yang harus demikian suatu region adalah homogenitas yang khas, dapat berupa aspek fisik maupun kultural seperti kesamaan kegiatan ekonomi, bentuk hasil kebudayaan, bentuk pemerintahan, warna bendera, kesamaan iklim, kesamaan permukaan tanah, dan lain-lain. Untuk menentukan suatu wilayah, dipergunakan kriteria geografi, yaitu hasil relasi keruangan, aspek-aspeknya yang secara umum lebih menonjol atau lebih dominan pada wilayah yang bersangkutan, seperti wilayah pertanian. Kemudian 2. Merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah. Dalam merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah perlu memperhatikan bahwa wilayah-wilayah atau gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi merupakan hasil interaksi antar wilayah. Perancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah dalam menganalisis suatu gejala geografis, memperhatikan penyebaran gejala dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungan untuk dipelajari kaitannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.